Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Pak Ferry. Kita masih tentang materi peluang. Peluang itu terbagi jadi dua yang akan kita pelajari, yaitu peluang teoritik dan peluang empirik. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari peluang teoritik. Akan Pak Ferry jelaskan menggunakan contoh-contoh yang sederhana. Perhatikan. Dalam peluang teoritik, rumus yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Seperti ini ya. PA maksudnya adalah peluang kejadian A. Maksudnya kejadian apa itu dimisahkan dengan A. Jadi ini maksudnya adalah peluang kejadian A itu sama dengan perbandingan antara NA itu maksudnya adalah banyaknya anggota kejadian A berbanding dengan banyaknya anggota ruang sampelnya. Atau boleh diartikan juga dengan peluang teoritik adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang dimaksud berbanding dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Boleh seperti itu juga, nggak masalah ya. Sebagai contoh, sebuah dadu. Jadi ada dadu ya, dilempar, maka peluang mata dadu bilangan prima. Yang mana jawabannya? Maka kita pastikan dulu tulis dulu rumusnya. Peluang kejadian A. Kebetulan ini tentang bilangan prima ya. Berarti boleh saja Pak Ferry tulis A. Gini nggak apa-apa ya. Maksudnya peluang A ini adalah peluang mata dadu bilangan prima. Sama dengan NA. NA ini maksudnya adalah banyaknya kejadian yang mungkin atau banyaknya kejadian munculnya bilangan prima ada berapa banyak per NS, banyaknya ruang sampel pada dadu gitu ya. Ingat kembali dalam sebuah dadu itu NS-nya ada 6 ya, sehingga ini ada nilainya ya, NS-nya yaitu 6 tadi ya. Maka kita ganti NS-nya adalah 6. Ya. Selanjutnya untuk NA. A tadi apa? Bilangan prima. Banyaknya bilangan prima pada sebuah dadu. Kita lihat lagi. Masih ingat bilangan prima ya? Kita cari yang prima. Ini prima, terus ini juga prima ya. Jadi yang kita tuliskan tuh berapa banyak yang prima dalam ruang sampel ini. Ada 3 ya. Jadi NA ini atau banyaknya bilangan prima ini ada 3. Siapa saja yang kita lingkar-lingkari tadi ya, 2, 3, dan 5. Selanjutnya kalau kita mau sederhanakan nggak apa-apa ya. Yaitu peluang A itu maksudnya adalah bilangan prima. Yaitu sama-sama kita bagi 3 ya. 1/2 atau 0,5. Jadi jawabannya yang C. Mudah ya. Untuk contoh selanjutnya, jika 3 mata uang logam, jadi objeknya ada 3 ya, tapi sama, dilempar undi, peluang muncul 2 angka, tepat 2 angka. Yang mana jawabannya? Seperti tadi kita tulis dulu rumusnya. PA sama dengan NA per NS. A ini berarti berubah permisalan ya. A ini adalah kejadian tepat 2 angka muncul pada 3 mata uang logam dilambungkan. Kita ingat kembali, banyaknya ruang sampel untuk 3 logam itu ada 8. Berarti NS-nya 8 ya. Sehingga kita turunkan NS ini ada 8. Ada catatannya ya. Selanjutnya NA
kita akan cari muncul tepat 2 angka. Oke, kita cari di sini yang 2 angka ya. Ini ada 3 angka, berarti jangan dipilih. Ini 2 angka, boleh. Ini 2 angka, boleh. Ini 1 angka ya, nggak boleh. A ini angka maksudnya, G itu gambar ya. Ini 2 angka boleh ya. Ini 1 angkanya salah. Ini 1 angka salah. Ini gambar semua salah. Jadi ada berapa banyak kita hitung? 1, 2, 3. Jadi ada 3 yang banyaknya muncul untuk tepat 2 angka. Yaitu angka-angka gambar. Terus angka gambar angka. Selanjutnya gambar angka-angka. Jadi ada 3 ya. Nah, jadi NA ini kita ganti jadi 3. Siapa aja 3 itu yang tadi ya? Bisa disederhanakan? Nggak bisa ya. Jadi udah bentuk sederhana. Jadi peluangnya adalah yang B. Mudah ya. Contoh berikutnya. 2 buah dadu dilambungkan bersamaan. Oke, ini objeknya adalah 2 ya, tapi sejenis. Pertanyaannya adalah peluang munculnya mata dadu sama. Kembar ya. Maksudnya adalah dadu pertama dengan dadu kedua itu muncul angka yang sama. Oke, kita selesaikan soal ini. Oke, pastikan rumusnya kita pahami ya, yaitu peluang A ini kita misalkan dengan munculnya mata dadu kembar atau sama. Perbandingannya adalah antara banyaknya kejadian A per banyaknya ruang sampelnya. Kita ingat kembali, berapakah banyaknya ruang sampel untuk objek 2 dadu? Oke, ini ya, banyaknya ruang sampel untuk objek 2 dadu itu ada 36. Maka unsur rumus ini kita bisa ganti nilainya ya, yaitu NS-nya ada 36. Kita cari NA-nya, yaitu banyaknya munculnya mata dadu kembar dari kedua dadu tersebut. Oke, kita pahami, kita cari yang kembar. Nah, ini contohnya nih, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, dan 6,6. Jika kalian perhatikan dengan teliti, tidak ada lagi untuk titik sampel yang angkanya kembar, yaitu hanya ini saja. Ada 6 ya, kita tulis sejumlah banyaknya itu ya. Oke, sehingga NA ini kita ganti jadi 6. Jika memungkinkan untuk disederhanakan, ya disederhanain aja ya. Sama-sama kita bagi 6 jadi 1/6. Oke, kalau mau dibuat desimal juga nggak masalah ya. Oke, jawabannya yang C. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Contoh lagi, nggak apa-apa, kita banyak-banyakin contoh ya, karena memang yang umumnya dijadikan soal itu ada banyak objeknya ya. Jadi Pak Ferry akan per objek itu Pak Ferry usahakan wakili dengan masing-masing suatu soal. Oke, kita baca. Seperangkat kartu bridge, kartu remi ya. Diambil 1 kartu secara acak. Pertanyaannya adalah peluang kartu as terambilnya ya. Oke, kita tulis seperti biasa rumusnya. NS. PA maksudnya peluang A. Kebetulan sekarang tentang kartu as. Jadi peluang terambilnya kartu as pada setumpuk kartu remi tersebut. Oke, ini ya setumpuk kartu remi ini. NS-nya ada 52 nah. Oke, bisa kalian hitung sendiri ya. Sehingga komponen rumus ini NS-nya ganti 52 ya. 52, NA-nya, kartu as-nya kita cari ada berapa banyak. Jika kalian teliti dengan baik, as-nya itu ada 4 sesuai dengan simbolnya nih. As kop, as waru, as keriting, dan as wajik. Oke, jadi ada 4 ya. Oke, kita tulis ke sini NA-nya adalah 4 kartu tadi yang mungkin. Kita sederhanain sama-sama bagi 4. Oke, jawabannya yang mana? Yang C, 1/13. Buat desimal juga masalah. Berikutnya masih contoh ya. Dalam sebuah kantong terisi 2 bola merah, 3 bola hijau, 5 bola kuning. Pertanyaannya adalah peluang jika diambil 1 bola secara acak, ya, sebuah bola secara acak. Peluang untuk bola berwarna hijau itu berapa?
Oke, kita tulis rumusnya ya. PA sama dengan NA per NS. A-nya berarti kejadian untuk mewakili terambilnya satu bola berwarna hijau. Oke. NS-nya berapa? Oke, NS-nya ini kan tadi diambil bola secara acak. Oke, ini dikembaliin lagi ya, udah itu ya. Berarti kita jumlahin aja semua bola yang ada dalam kantong tersebut. Berapa totalnya? 10 ya, berarti NS-nya 10. Beda ceritanya kalau dia diambil satu secara acak dan tidak dikembalikan lagi. Berarti NS-nya berubah jadi 9 ya. Perlu diteliti dengan baik. Selanjutnya NA-nya. NA tadi kan warna hijau ya. Kita cari warna hijau ada berapa banyak. Nah ini hijau nih. Ada 3. Oke, berarti peluangnya 3/10 yang B. Mudah ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke jenis peluang yang kedua ya, yaitu peluang empirik. Secara definisi, peluang empirik itu adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap banyaknya percobaan yang dilakukan. Oke, atau secara simbol atau notasi dapat ditulis dengan, oh ya, sebelum ke rumus, istilah lain dari peluang empirik itu adalah frekuensi relatif. Oke, jadi pada penerapannya dia sama aja ini, kedua istilah ini ya, yaitu FR. FR itu maksudnya frekuensi relatif ya, atau boleh kalian sebut dengan peluang empirik. FRA maksudnya kejadian A ya, sama dengan NA, banyaknya si kejadian A itu, per dengan N. N itu adalah banyaknya percobaan. Oke, Pak Ferry ulangi lagi ya. FRA ini maksudnya adalah frekuensi relatif kejadian A. Oke, nanti kan hanya permisalan saja A ini. Untuk lebih memahaminya, kan tahu rumus, harus tahu juga makainya ya. Jadi kita ke contoh soal. Oke, sebagai contoh, perhatikan. Ini adalah tabel data dari pelemparan sebuah dadu sebanyak 40 kali. Oke, berarti percobaannya adalah 40 kali percobaan ya. Dan dari 40 percobaan itu tertulis data sebagai berikut. Jadi mata dadu 1 itu muncul sebanyak 4 kali. Mata dadu 2 muncul sebanyak 10 kali dan seterusnya sampai dengan mata dadu 6 itu muncul 7 kali. Nah, total ini semua adalah 40 kali percobaan pelemparan. Pertanyaannya adalah tentukan peluang empirik atau frekuensi relatif mata dadu atau muncul mata dadu 10. Oh, mata dadu 2 maksudnya ya. Mata dadu 10 ya nggak ada ya, kan sampai 6. Oke, Pak Ferry ulangi, pertanyaannya adalah peluang empirik muncul mata dadu 2. Maka rumusnya tadinya frekuensi relatif A atau peluang empirik A itu maksudnya muncul mata dadu 2 ya, sama dengan banyaknya kejadian untuk muncul dadu 2 per banyaknya percobaan. Maka frekuensi relatifnya adalah, kita lihat mata dadu 2 kan ini muncul sebanyak 10 kali, kita tulis ininya, banyaknya munculnya ya, dibagi banyaknya percobaannya ada 40 kali, sehingga frekuensi relatif muncul mata dadu 2 atau peluang empiriknya adalah, kita sederhanakan, yaitu 1/4. Oke, bisa ya? Perhatikan contoh selanjutnya, masih pakai tabel yang sama Pak Ferry. Diketahui dari 40 percobaan pelemparan sebuah dadu, muncul data sebagai berikut. Mata dadu 1 muncul 4 kali dan seterusnya. Mata dadu 5 muncul berapa kali nggak tahu ya. Mata dadu 6 muncul 7 kali. Oke, jika peluang empirik atau frekuensi relatif muncul mata dadu 5.
Oke, jadi peluang empirik mata dadu 5 itu adalah 1/8. Pertanyaannya adalah berapa nilai X ini? Atau sebenarnya mata dadu 5 ini muncul berapa kali sih di sini? Seperti itu ya. Kita gunakan rumusnya, nak. Oke, ini rumusnya ya. Kita gantiin. Frekuensi relatifnya ada 1/8 ya. Per NA-nya banyaknya muncul dadu 5. Karena kan dia bercerita tentang dadu 5 ya. Nah ini, nggak ada. Kita tulis X sesuai ya. Banyaknya percobaannya adalah, nah ini seharusnya tidak diketahui ya. Oke, kalau diketahui mau gampang bener, tinggal jumlahin apa ini kurangi berapa kurangnya ya. Oke, jadi Pak Peri ulangi, soalnya adalah total percobaannya belum diketahui gitu ya. Jadi kita totalin aja, nak. 4 tambah 10 tambah 8 tambah 6 tambah X tambah 7 ya. Kita jumlahin semuanya. Yaitu berapa? 35 itu jumlah dari ini. Oke, ditambah X karena nggak bisa dijumlahin. Nah, seperti ini ya. Jadi 1/8 ini dari frekuensi relatif mata dadu 5 itu adalah 1/8. Banyaknya mata dadu 5 itu tidak diketahui X. Kemudian banyaknya percobaan tidak diketahui, yang penting kita jumlahin aja. Angkanya dijumlahin 35 ditambah dengan X-nya itu sendiri. Nyambung ya? Kita kali silang. Konsepnya ya, 8 kali X, 8X. 1 kali 35 plus X. 1 dikali 35 plus X. Ini ya. Oke, lanjut. 1 kali 35, 35. 1 kali X, 1X atau tulis X aja ya. Sama dengan 8X-nya turun lagi. Oke, mudah-mudahan nyambung sama dengan. Oke, ini sejenis nih, 8X dengan X. Siapa yang pindah yang kecil aja. X-nya pindah, jadi kurang. 8X kurang X, 35-nya turun. 35. Sama dengan 8X kurang X berapa? Yaitu 7X. 35-nya pindah. Sama dengan 7X, ini penghubungnya kali. Maka kalau pindah ya jadi bagi. Oke, ini tinggal X. Jadi berapa 35 bagi 7? Yaitu 5. 5 itu siapa? Nilai dari X. X itu siapa? Yaitu banyaknya munculnya mata dadu 5. Gitu ya. Yaitu 5 kali muncul. Nah, nyambung ya. Berarti sebenarnya berapa sih percobaannya? Kita jumlahin aja. 35 tambah X. X-nya tadi 5. Oh, ini 40 percobaan ternyata. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya.